Hai, selamat datang di kampusfire.id. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Didik Budiarjo, Ketua MGBK SMA Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Jatim Virtual Campus Expo. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, serta adik-adik siswa-siswi kelas 12, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada siapa saja yang mendukung suksesnya acara pada hari ini, baik itu berupa keikutsertaan atau pengerahan massa atau apapun juga, kami sampaikan terima kasih. Untuk itu, Jatim Kampus Expo ini terlaksana atas kemauan dari banyak siswa dari beberapa kota kabupaten di Jawa Timur yang jumlahnya ada 38. Ini mereka menanyakan kapan ada Kampus Expo seperti biasanya. Dan terus terang anak-anak adalah haus akan informasi perguruan tinggi karena sampai saat ini mereka masih melaksanakan pembelajaran daring. Untuk itu, supaya informasi ini bisa sampai kepada anak-anak, kami mengundang Bapak Ibu dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, lembaga pendidikan atau lembaga profesi atau luar negeri. Kami sampaikan terima kasih. Di sini kami belajar, kita saling mengisi, saling belajar supaya kita bisa memperoleh hal yang baik untuk di kemudian hari. Harapan kami adalah ini adalah Kampus Expo yang terakhir, yang pertama dan yang terakhir. Tujuannya adalah supaya kita bisa menyelesaikan untuk pandemi COVID ini dengan baik dan benar. Untuk itu tetap jaga jarak, tetap ikuti pesan Ibu, ikuti aturan pemerintah. Jadi sekali lagi kegiatan Kampus Expo ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dari pihak mitra, yaitu perguruan tinggi, lembaga pendidikan tinggi, atau perwakilan dari luar negeri, bahkan ada yang langsung dari luar negeri. Kami sampaikan terima kasih, mohon maaf apabila dalam pelayanan kami banyak yang kurang berkenan. Untuk adik-adik semua, kelas 12, kalian bisa bertanya sedalam-dalamnya, apa yang kalian maui, apa yang kalian inginkan. Misalnya kalian menginginkan ke jurusan tertentu, tanyakan, kunjungi semua stand, kunjungi semua perguruan tinggi supaya kita mendapat wawasan yang baru. Jangan kita terfokus pada satu perguruan tinggi saja, tapi kita harus fokus kepada semua perguruan tinggi supaya ada pengalaman baru, supaya ada hal-hal yang baru, supaya kita bisa mengerti dan tahu bahwa di sekitar kita bukan hanya perguruan tinggi itu saja. Untuk itu mulai sekarang saya berharap kalian bisa bertanya kepada setiap perguruan tinggi, setiap peserta yang mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu persiapkan hati kita, persiapkan apa rencana studi kita supaya kita tidak salah pilih. Untuk Bapak Ibu orang tua murid, harapan kami adalah panjenengan bisa mengikuti acara ini dengan seksama supaya bisa mendorong putra-putri kita agar putra-putri kita juga bisa berdiskusi dengan orang tua dan orang tua bisa menyampaikan mana yang terbaik, hasil yang terbaik, ambil keputusan yang terbaik supaya kita tidak salah pilih. Jangan sampai terjadi setelah memilih jurusan, setelah kuliah ada kekecewaan di belakang hari. Ini yang tidak kita inginkan. Untuk itu Jatim Virtual Kampus Expo harapannya adalah supaya kita semua bisa saling mengisi, dari perguruan tinggi memberikan informasi, dari siswa mencari informasi, bertemu di JFC Fair. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat, sukses untuk kita semua. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini kau akan mengambil salah satu keputusan penting dalam hidupmu. Kemana kau melangkah? Kemana kau menuju? Kau sedang mengukir masa depanmu. Memilih perguruan tinggi adalah memilih rumah belajar. Bertemu dengan orang-orang baru di mana kalian akan saling belajar, saling membangun, dan tumbuh bersama. Kau akan bertemu dengan para ilmuwan dan para seniman. Kau akan bertemu pembelajaran dan pengalaman. Kau akan bertemu dengan inspirasi dan kesempatan. Bersama mereka semua, kamu akan mendobrak batasan dan mencapai langit. Dunia yang menawarkan kemungkinan tanpa batas menanti sepak terjangmu. Membangun Indonesia melalui dunia pendidikan. Membangun Indonesia melalui dunia bisnis dan profesional. Melangkahlah bersama Universitas Makin, rumah belajarmu. Selamat datang di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Saya akan menjelaskan beberapa hal penting terkait dengan perkuliahan. Apakah kalian sudah memiliki gambaran akan kuliah di mana tahun depan? Semoga sudah punya gambaran juga program studi apa yang akan kalian pilih. Pastikan program studi yang akan kalian pilih sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Karena ketepatan pemilihan program studi sangat penting bagi kesuksesan studimu. Saat saya masuk ke BINUS, saya langsung berpikir bahwa the future starts now. Setiap hari, saya sudah dibiasakan dengan standar yang tinggi, standar internasional dengan global framework. Segala hal di BINUS yaitu tentang inovasi. Kami terbiasa didukung oleh fasilitas canggih dan juga high teknologi bagi mahasiswa. Nggak perlu lama-lama untuk jadi sukses, karena di BINUS ada program 3+1, di mana kamu hanya 3 tahun kuliah dan 1 tahun langsung masuk ke dunia kerja. Selain itu, kamu juga bisa ikut pertukaran mahasiswa di luar negeri, atau kamu bisa bikin startup dengan startup incubator di BINUS. 2 dari 3 lulusan BINUS University diharapkan mampu bekerja di dunia global, di premium company, national company, maupun memilih menjadi entrepreneur yang sukses. Selamat datang di komunitas BINUSian, komunitas berkelas dunia. Selamat datang di Universitas Islam Malang, universitas unggul dengan sistem perkuliahan yang menyenangkan, disertai internalisasi nilai-nilai Islam aswaja. Berbagai pilihan program studi ditunjang dengan laboratorium yang modern, serta didukung dengan tenaga ahli yang berkompeten. Pendidikan karakter dan pengembangan soft skill melalui berbagai kegiatan organisasi yang mampu meraih banyak prestasi. Unisma memiliki fasilitas kampus yang lengkap, menjalin hubungan kerjasama nasional dan internasional demi mempersiapkan lulusan berkompetensi plus, berdaya saing, dan berkarakter Islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini.
Mari bergabung bersama kami mewujudkan World Class University. Unisma. Bangkit membangun negeri. Kota Malang menjadi kota pendidikan terbesar kedua di Jawa Timur. Tempat ragam budaya dan latar belakang masyarakat berinteraksi dengan harmonis. Sebagai pusat peradaban dari masa ke masa, Kota Malang terus berkembang menuju Smart City. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul di segala bidang, termasuk kesehatan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, atau yang lebih dikenal dengan nama Polkesma, membuka cakrawala dunia melalui ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Pendidikan tinggi vokasi kesehatan ini didirikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Disinilah putra-putri bangsa dari berbagai penjuru Nusantara mengembangkan kompetensi dan membentuk karakter. STIE Malang Kusiswara merupakan sekolah tinggi ilmu ekonomi terbaik peringkat 1 di Indonesia tahun 2020. Hasil penilaian Kemendikbud tahun 2020. Jurusan akuntansi dengan akreditasi A dan manajemen dengan akreditasi A. STIE Malang Kusiswara yang berada di jantung Kota Malang dengan alamat Jalan Terusan Candi Kalasan Blimbing Malang. Telepon 0341 491813. Website www.stia-mce.ac.id. STIE Malang Kusiswara dengan suasana asri yang menonjolkan keindahan alam, outdoor area kampus. Raih masa depan terbaik di sekolah tinggi terbaik juga di Indonesia. STIE Malang Kusiswara. Selamat datang di Stikes Widyagama Husada Malang. Stikes Widyagama Husada Malang merupakan salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan swasta di Kota Malang dengan 4 program studi di dalamnya, yakni D3 Kebidanan, untuk mengasah keterampilan layanan, kemampuan dan keahlian dalam asuhan kebidanan, serta manajemen dalam kebidanan. S1 Kesehatan Lingkungan yang bertujuan untuk menciptakan generasi ahli kesehatan lingkungan yang profesional dan mampu bersaing. S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse merupakan pendidikan yang terintegrasi dari tahap pendidikan sarjana keperawatan ke tahap pendidikan profesi nurse. Selain itu, Stikes Widyagama Husada Malang juga menyediakan beasiswa untuk mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang berprestasi. Saya Direktur Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang. Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang mempunyai visi menjadi pendidikan vokasi bertaraf nasional. Di era globalisasi saat ini, tuntutan masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas sangatlah tinggi. Hal ini
merupakan kesempatan dan tantangan bagi tenaga kebidanan dan keperawatan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yayasan Candides Malang yang menaungi Candides School of Health Science berkomitmen untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, berkualitas tinggi, dan siap guna dan siap kerja. Diambil dari nama putri kerajaan Singosari, Candides, yang cantik dan berkomitmen untuk membangun negaranya lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam mahasiswa. Ya, selamat datang di kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Selamat ya untuk adik-adik yang sudah lulus di universitas ini. Jadi hari ini kita akan keliling kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Aropa. Dan nama saya Devika Friana Sari. Hari ini kita akan keliling kampus lewat media virtual karena kondisi yang terjadi saat ini. Nah, teman-teman, jadi ini kita lihat ini adalah kampus 1, dan di kampus 1 ini kita ada 2 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi Sosial dan Fakultas Teknik Teknologi Informasi. Kemudian di kampus 1 juga ini kita ada rektorat. Saat ini kita telah memasuki era revolusi industri, era 4.0, di mana ditandai dengan digital economy, robotik, internet of things, dan sebagainya. Dan ini juga merupakan tantangan bagi perguruan. Bingung kuliah di mana? Universitas Kadiri mempunyai 6 fakultas dan 21 program studi. Fakultas Hukum, program studi S1 Hukum dan S2 Hukum.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi S1 Administrasi Publik dan S2 Administrasi Publik. Fakultas Pertanian, Program Studi S1 Agroteknologi dan S1 Agribisnis. Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, dan S2 Manajemen. Fakultas Teknik, Program Studi S1 Teknik Sipil dan S1 Teknik Industri. Fakultas Ilmu Kesehatan. Hai, Sobat Kampus Unet, salam sehat. Ketemu lagi dengan Cak Iim Skuter dari Humas Universitas Jember. Nah, tahu nggak? Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Jember berada di posisi 22 dari seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Kalau menurut Webometrik malah nomor 10. Nah, kalau versi 4ICU, kita ada di peringkat 18. Nggak heran jika tahun lalu ada 55.000 siswa yang mendaftar ke Universitas Jember dari berbagai jalur, dari seluruh Nusantara. Nah, bagi kalian yang ingin daftar di SNMPTN, kurang 1 hari nih. Yakin kalian nggak daftar ke UNED? Salam sehat, ketemu nanti dengan kami di Universitas Jember. Surabaya merupakan salah satu kota tujuan pendidikan yang berada di Jawa Timur. Salah satunya adalah Kampus Laut Biru Universitas Hang Tuah Surabaya. Sebagai wujud kepedulian Angkatan Laut dalam mendukung program pendidikan nasional, Universitas Hang Tuah Surabaya berdiri pada tanggal 12 Maret 1987 dengan konsep Maritim Entrepreneur yang berbasis pada iptek laut. President University was founded in 2004 and is located in Cikarang within the boundary of the Jababeka Industrial Estate to the east of Jakarta.
the first purpose-built industrial area to serve the needs of Indonesia's plans for industrial development. The university is the brainchild of its founder, Dr. Sedyono Juandi Darmono, who saw the parallel need for top-level higher education to support the country's expanding demand for highly trained people to serve its manufacturing, commerce, and service industries. It is a privately funded establishment with the unique distinction of being the first university in Indonesia to adopt the policy of teaching in English. This is the common language for the Association of Southeast Asian Nations, headquartered in Jakarta, and of which Indonesia is the largest of the 10 countries that make up this important political organization. The commitment to English also makes the university attractive to Baik, terima kasih untuk kesempatannya tim marketing. Halo, selamat datang di Swiss German University. Hari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau lebih dikenal dengan PPNS adalah perguruan tinggi berbasis vokasi yang hingga saat ini merupakan satu-satunya politeknik yang secara total berfokus pada bidang maritim, teknologi perkapalan, serta teknologi penunjangnya.
Gimana? Udah dapat kampus yang oke belum? Belum nih Kak. Nah, kebetulan aku punya referensi kampus yang oke nih. Kampus apa sih emangnya? Di Politeknik Pos Indonesia. Oh, Politeknik Pos Indonesia itu kayak gimana sih? Jadi Politeknik Pos Indonesia itu adalah kampus vokasi bidang logistik pertama di Indonesia yang didirikan oleh Yayasan Bakti Pos Indonesia pada tahun 2001. Gitu ya Kak. Emangnya bener ya Kak, di Politeknik Pos Indonesia itu sudah terakreditasi A dan B? Bener banget, di sini sudah berakreditasi B untuk institusi dan sudah terakreditasi A dan B untuk program studinya. Emang program studinya apa aja sih? Banyak banget, di sini ada D4 dan D3. Nah, untuk D4-nya ada teknik informatika, manajemen bisnis, akuntansi keuangan, dan logistik bisnis. Dan untuk D3-nya ada teknik informatika, manajemen informatika. Halo semuanya, perkenalkan namaku Itra, mahasiswa ITA Trisakti. Yuk kenalan lebih jauh dengan ITA Trisakti bareng aku. Nah sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian fakultas dan program studi apa aja sih ada di ITA Trisakti. Hayo, pada penasaran kan? Untuk D3, ITA Trisakti punya 3 jurusan, yaitu manajemen transportasi udara, manajemen transportasi laut, dan manajemen logistik. Untuk S1, ITA Trisakti punya 3 fakultas loh, yaitu yang pertama ada Fakultas Manajemen dan Bisnis. Nah, di sini ada 4 jurusan, yaitu Manajemen Transportasi Udara, Manajemen Transportasi Darat, Manajemen Transportasi Laut, dan Manajemen Logistik. Yang kedua ada Fakultas Sistem Transportasi dan Logistik. Di fakultas ini ada 2 jurusan yang menarik dan masih langka lah di Indonesia, yaitu Logistik dan Transportasi. Yang ketiga ada Fakultas Teknik Transportasi dan Logistik. Nah, di sini memiliki 3 jurusan andalan nih. Gimana? Udah dapat kampus yang oke belum? Belum nih Kak. Nah, kebetulan aku punya referensi kampus yang oke nih. Kampus apa sih emangnya? Di Politeknik Pos Indonesia. Oh, Politeknik Pos Indonesia itu kayak gimana sih? Jadi Politeknik Pos Indonesia itu adalah kampus vokasi bidang logistik pertama di Indonesia yang didirikan oleh Yayasan Bakti Pos Indonesia pada tahun 2001. Gitu ya Kak. Emangnya
Bener ya Kak, di Politeknik Pos Indonesia itu sudah terakreditasi A dan B. Bener banget, di sini sudah berakreditasi B untuk institusi dan sudah terakreditasi A dan B untuk program studinya. Emang program studinya apa aja sih? Banyak banget, di sini ada D4 dan D3. Nah, untuk D4-nya ada teknik informatika, manajemen bisnis, akuntansi keuangan, dan logistik bisnis. Dan untuk D3-nya ada teknik informatika, manajemen informatika. Selamat pagi. Jadi sekarang kita udah sampai di Jogja. Hai. Jadi tahu nggak tentang Jogja? Apa tuh? Apa? Jogja tuh kan tempat kotanya pelajar sama kota wisata. Tapi tujuan kita tuh kesini mau belajar. Belajar tentang penerbangan. More than 50 airports needed in Indonesia. Yeah, they need a lot of human resources. I knew that I was going to be a news anchor.
That's why I came here. But I didn't really know how to achieve it. But then when I joined LSPR, especially LSPR TV to be specific, it was here that, I got to learn from seniors on how to actually be one, how I should bring myself up, how I should carry myself as a person if I want to, be a part of this industry. So from there, I started to explore the broadcast industry, and then I started getting interested in this industry. And I started joining a lot more competitions, and then that's how I got where I am today. LSPR was established in 1992. We began with short PR courses. By 2001, we'd achieved Grade A accreditation and a recognized international standard. Selamat datang di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Stiprom Yogyakarta. Sekolah Tinggi Pariwisata di Indonesia yang unggul dengan sistem perkuliahan yang menyenangkan, disertai dengan nilai-nilai internalisasi keramah tamahan. Berbagai pilihan program studi, didukung dengan kampus yang megah, restoran yang mewah, dan hotel yang representatif, serta ditunjang oleh tenaga pendidik yang berkompeten. Pendidikan karakter dan soft skill melalui kegiatan organisasi OKM yang mampu meraih banyak prestasi. Menjalin kerjasama nasional dan internasional demi mempersiapkan lulusan yang berkompetensi tinggi. Mari bergabung bersama kami. Stipram should be the leader. Yes. Saat masuk di kampus Insiper Yogyakarta, saya langsung berpikir, the future start now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Yuk kita lihat fasilitas yang ada. Untuk mencari referensi, saya selalu datang ke perpustakaan ini. Nah, sekarang kita sedang berada di ruang kuliah online nih. Yuk. Yuk, kita lihat kegiatan mahasiswa yang sedang praktikum. LKP Surya Pharma Husada adalah lembaga kursus dan pelatihan di bidang kesehatan atau care service yang telah berdiri sejak tahun 2009. Lembaga pelatihan kerja yang beralamat di Jalan Veteran nomor 29B, Kota Kediri, Jawa Timur, dengan program asisten perawat 1 tahun telah sukses meluluskan ribuan peserta yang telah bekerja di berbagai sektor lapangan kerja kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan home care. Selain itu, Surya Pharma Husada juga telah memiliki status akreditasi B, BAN PNF pada tahun 2018 dan ditetapkan sebagai tempat uji kompetensi di bidang pekarya kesehatan. Salah satu IDUKA atau mitra kerjasama Surya Pharma Husada adalah PT Insan Medika Persada sebagai perusahaan penyedia.
IAIN Tulung Agung berdiri sejak tahun 1966 di kota Tulung Agung dengan nama Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Singoleksono. Nama IAIN Tulung Agung ditetapkan berdasarkan SK Presiden nomor 50 tahun 2013. IAIN Tulung Agung meraih peringkat akreditasi B pada tahun 2014. Awal berdiri IAIN Tulung Agung menyelenggarakan satu fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah. Kini, IAIN Tulung Agung telah memiliki 4 fakultas. Fasih, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. FTI. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan konversi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Malang berkembang sangat pesat. Lembaga ini beberapa kali mengalami perubahan status. Berawal dari sebuah fakultas tarbiyah cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berdiri pada tanggal 28 Oktober 1961, kemudian menjadi bagian dari IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 13 Mei 1965. Pada tanggal 21 Maret 1997, beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam. Memilih kampus yang unggul. Kampus yang menjadikan kita generasi milenial. Belajar dengan menggunakan teknologi kekinian. Gak hanya itu, kita juga bisa menjadi generasi yang profesional dan berintelektual. Ilmu yang kita dapatkan bisa langsung diaplikasikan untuk menghadapi globalisasi loh. Kenapa tidak? Belajar dan mencari ilmu dengan berlandaskan agama. Kami generasi rahmatan lil alamin. Suasana Malang Raya yang sejuk dan nyaman menjadi tempat sempurna untuk belajar, menempa diri, dan berproses. Siapapun akan betah dan jatuh hati di kota ini. Malang juga dikenal dengan kota pelajar, impian para pelajar dari berbagai ras, suku, dan budaya. Institut Teknologi Nasional ITN Malang merupakan perguruan tinggi swasta berbasis di bidang teknologi di Malang, Jawa Timur. Kampus swasta tertua di kota Malang ini berdiri sejak tahun 1969, yang dahulu namanya adalah Akademi Teknik Nasional ATN Malang. Keberadaan kampus ini terus mengalami perkembangan. Eksistensi ini tidak lain adalah karena kampus ini memiliki fasilitas serta prasarana yang lengkap, serta didukung oleh para dosen yang profesional. Bangun negeri makmur mandiri.
Telkom University as the #1 private university in Indonesia under the auspices of the Telkom Education Foundation, a subsidiary of PT Telekomunikasi Indonesia. Established on 50 hectares area in the southern of Bandung, Telkom University is a merger of 4 institutions under the Telkom Education Foundation in 2013, namely Telkom Institute of Technology, Telkom Institute of Management, Telkom College of Art and Design Indonesia, and Telkom Polytechnics. Having a number of students reaching 30,000 who come from all over Indonesia, Telkom University has the vision to be a research and entrepreneurial university in Selamat datang di kampus Institut Teknologi Aditama Surabaya, ITAS, prestasi Institut Teknologi Aditama Surabaya. Selama 4 tahun berturut-turut menjadi perguruan tinggi unggulan sejak 2012 hingga 2015 dan juara 1 Eko Kampus Kota Surabaya. ITAS merupakan perguruan tinggi teknik terlengkap yang menyelenggarakan 14 prodi S1 dan 2 prodi S2 serta telah terakreditasi BAN PT. Ayo, kuliah di ITAS! Universitas Amikom Yogyakarta merupakan salah satu universitas di Yogyakarta yang memiliki komitmen dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan visi menjadi perguruan tinggi unggulan dunia dalam bidang ekonomi kreatif yang berbasis entrepreneurship, Universitas Amikom Yogyakarta selalu berupaya untuk memimpin kemajuan global pendidikan melalui pengembangan pengajaran, penelitian yang menumbuhkan kepemimpinan kewirausahaan di semua organisasi dan masyarakat. Amikom memiliki 3 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Program pasca sarjana memiliki 2 program studi, yaitu program studi teknik informatika S2 dan program studi teknik informatika PJJ S2. Hai Dinamikawan, namaku Adel dan kali ini Adel bakalan ngajak kalian keliling di Universitas Dinamika. Kampus ramah lingkungan, teknologi yang canggih, suasana belajar yang asik, serta tenaga pendidikan yang berkualitas dan profesional.